Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamijah, NIM 080111921123, kelas IKM 10 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko bencana. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang dinyatakan dalam hidup, suatu kesehatan, mata pencaharian, aset dan jasa, yang dapat terjadi pada suatu komunitas tertentu atau masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu. Analisis risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko bencana, memisahkan risiko-risiko kecil atau yang dapat diterima dengan risiko-risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam mengevaluasi dan merumuskan pengendalian terhadap risiko bencana. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko bencana. Yang pertama, analisis manfaat biaya atau cost-benefit analysis adalah metode yang digunakan untuk memilih suatu opsi dengan cara memberi keseimbangan antara biaya setiap opsi dengan keuntungan atau kelebihannya. Selanjutnya, analisis dampak dan model kegagalan atau failure models and effects analysis merupakan teknik analisis yang mendeskripsikan dampak dari suatu kegagalan pada suatu sistem. Selanjutnya, pemetaan ancaman bencana atau hazard mapping adalah proses untuk memetakan bencana pada suatu wilayah dengan berbagai skala peta, penutupan lahan, dan detail lainnya. Selanjutnya, analisis kuantitatif atau quantitative analysis adalah analisis yang pembobotannya menggunakan angka, baik untuk dampak maupun untuk kekerapannya. Yang terakhir, pemetaan risiko atau risk mapping. Peta risiko adalah gambaran suatu masyarakat atau suatu wilayah geografis yang mengidentifikasikan tempat dan bangunan yang mungkin terkena dampak suatu bencana. Langkah-langkah analisis risiko bencana. Tingkat penentu risiko bencana di suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ancaman. Ancaman adalah kejadian yang berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan harta benda, kehilangan rasa aman, kelumpuhan ekonomi, dan kerusakan lingkungan serta dampak psikologis. Ancaman dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, alam, seperti gempa bumi, tsunami, angin kencang, topan, dan gunung meletus. Yang kedua, manusia, seperti konflik, perang, kebakaran pemukiman, wabah penyakit, kegagalan teknologi, pencemaran, dan terorisme. Dan terakhir, alam dan manusia, seperti banjir, tanah longsor, kelaparan, kebakaran hutan, dan kekeringan. Kedua, kerentanan. Kerentanan adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi, geografi yang mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, kapasitas adalah kemampuan sumber daya yang dimiliki tiap orang atau kelompok di suatu wilayah yang dapat digunakan dan ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana. Langkah yang dilakukan dalam melakukan tahapan analisis risiko adalah mengenali ancaman, mengidentifikasi kerentanan, dan kemudian kapasitas di daerah masing-masing. Yang pertama, berapa luas bencana melanda, berapa luas ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan, identifikasi bahaya untuk mengidentifikasi sifat, lokasi, intensitas dari ancaman, analisis kerentanan untuk menentukan keberadaan dan tingkat kerentanan paparan ancaman, dan analisis kapasitas untuk mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi tingkat risiko atau efek dari bencana. Analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko. Evaluasi risiko untuk membuat keputusan tentang risiko membutuhkan penanggulangan dan prioritas. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko bencana, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas, misalnya pembuatan peta rawan,
penetapan jenis bahaya dan variabel, karakteristik bahaya, kerentanan fisik, dan manajemen kebijakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.